Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Dengan saya, Pak Yoga coachnya, saya sebagai coachnya, gitu ya? Bukan Iya, Kak. Pak Sukardi sebagai coach, saya coachnya. Kayaknya Pak Kardian Pak Diki deh sekarang. Oh gitu. Iya. Nah, Ya, Pak Kardi sebagai coach dan Pak Diki sebagai coachi, benar. berarti saya dengan Pak Diki nih. Betul. Nah gitu. Oke. Semangat, Pak. Pak Yoga, timer ya. Siap. Kiper ya. Baik. Ya. Assalamualaikum Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Diki, ada Ya, yang saya bantu? kira-kira Bapak lagi luang nggak nih Pak sekarang? Alhamdulillah nih lagi jam kosong nih Pak Diki. Ada yang bisa dibantu Pak Diki? Iya nih Pak, ada beberapa yang ingin saya diskusikan. Saya juga rasanya butuh nasihat nih dari Pak Sukardi, karena saya lagi mengalami sesuatu yang buat saya butuh banyak masukan nih Pak. Apa tuh kira-kira Pak Diki, kalau boleh Pak Diki cerita? Atau saya tahu gitu. Ya nih Pak, akhir-akhir ini saya lagi merasa lelah sekali Pak. Gitu. Kemudian akhirnya saya memilih jalan untuk menghindar dari tugas sekolah, menghindar dari program-program sekolah gitu. Jadi saya sedikit terlibat nih dalam kegiatan sekolah akhir-akhir ini. Kalau boleh tahu, kira-kira yang membuat Pak Diki mempunyai sikap dan perasaan seperti itu apa ya? Karena gini Pak, saya kan lagi ikut pendidikan program guru penggerak Pak Sukardi. Ya. Yang ya kita sama-sama tahu bahwa program itu bukan program yang mudah ya Pak ya gitu, padat sekali. Kemudian juga di sekolah ternyata saya mendapatkan banyak tugas tambahan. Padahal di sekolah gurunya bukan hanya saya gitu, ada guru-guru lain gitu. Bahkan terkadang malam hari saya masih dihubungi oleh kepala sekolah gitu untuk membuat desain yang akan digunakan untuk besok pagi gitu Pak. Sedangkan saya juga masih dalam proses menyelesaikan pendidikan guru penggerak gitu. Dan saya memilih waktu pulang sekolah hingga malam hari karena saya tidak ingin mengganggu aktivitas belajar dan mengajar Pak gitu. Ternyata saya masih diminta untuk membuat tugas-tugas tambahan, membuat desain, membuat video dan sebagainya. Jadi pada akhirnya saya merasa lelah sekali, akhirnya ya sudah saya menghindar, saya berada di kelas dan akhirnya saya tidak terlibat dalam beberapa program sekolah. Oh, jadi kalau boleh saya mereview ya permasalahan yang disampaikan Pak Diki, bahwa Pak Diki ini sekarang ini mempunyai agak berseberangan ya, karena mungkin Pak Diki sedang mengikuti guru penggerak, kemudian dari kepala sekolah itu menugaskan tugas tambahan lah ya selain tugas mengajar, sehingga ini membuat Pak Diki tidak nyaman ya. Iya betul Pak, jadi saya merasa lelah sekali gitu, dan saya tipe orang yang akhirnya kepikiran Pak, gitu, kepikiran dan akhirnya ya udahlah gitu, akhirnya saya memilih untuk menghindar. Nah, kira-kira sikap yang Pak Diki lakukan ini gitu kan, apakah nanti tidak berdampak dengan proses pembelajaran di sekolah Pak? Kalau berdampak terhadap anak-anak sih enggak sih Pak, proses pembelajaran, cuma berdampak terhadap program sekolah mungkin ya. Itu yang harusnya pekerjaan teman-teman bisa lebih ringan kalau ada saya. Kalau ketika saya tidak ada gitu, mungkin mereka akan merasa lebih berat. Gitu. Tapi saya juga enggak menampik kalau saya juga berada di posisi yang lumayan
lelah Pak untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Gitu. Mhm. Eee, Kira-kira Pak Diki, apa namanya, sudah mungkin bercerita kepada rekan yang mungkin bisa dipercaya gitu, terkait dengan masalah Pak Diki gitu? Iya Pak, saya sudah bercerita dengan beberapa teman, Terus rekan guru. tanggapannya seperti apa? Ya, tanggapannya sih, mereka bilang katanya, "Coba sampaikan ke kepala sekolah tentang apa yang dirasakan," itu. Kemudian, mereka bilang harus, harus dilakukan, harus berani gitu untuk Hmm. menyampaikan hal tersebut gitu. Mungkin Hmm. karena ketidaktahuan kepala sekolah tentang pendidikan program Hmm. guru penggerak Hmm. ini, sehingga beliau, membebani atau memberikan tugas-tugas tambahan Hmm. sudah larut malam. Nah, dari apa yang tadi sudah Pak Diki sampaikan, salah satunya ya mungkin pernah berbicara atau ngomonglah kepada teman Pak Diki, ya kan, terkait masalah yang sedang Pak Diki hadapi nih. Nah, kira-kira rencana ke depannya itu apa nih Pak Diki nih, supaya permasalahan yang dialami Pak Diki ini ya cepat selesailah, sehingga tidak mengganggu program sekolah. Kan kasihan juga Pak, anak-anak. Iya, Pak Kardi. Jadi memang yang jadi strategi saya, rencana terdekat, saya sih ingin membuat suasana hati saya tenang dulu nih Pak Sukardi. Gitu, sehingga nanti saya siap untuk membuka komunikasi dengan kepala sekolah, memberanikan diri untuk berbicara terhadap beliau, kita menyampaikan apa yang saya rasakan, kemudian menyampaikan, pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani, kemudian saya menyampaikan harapan saya dan yang paling penting, dukungan gitu dari kepala sekolah terhadap pendidikan guru penggerak ini Pak Sukardi. Nah, sebenarnya itu langkah yang diambil Pak Diki sudah tepat sekali, dan saya sudah sangat setuju tuh dengan idenya Pak Diki, ya. Baik Pak. Nah, terus dari Pak Diki sendiri ya, untuk rencana nih ya, rencana pengen ketemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan masalah ini, apakah seperti apa nih? Kira-kira nih secepatnya atau bagaimana nih? Rencana mungkin pekan depan ya Pak ya, gitu. Saya ingin, memberikan ruang dulu buat diri saya, mencari kesiapan, kemantapan hati, supaya saya bisa menyampaikan, dengan hati yang tenang ketika bertemu dengan kepala sekolah, gitu Pak. Bagus ya. Wah, memang seharusnya Pak Diki ya, setiap permasalahan itu harus kita komunikasikan dengan orang lain. Kita tidak bisa memendam ya masalah itu ya dalam diri sendiri ya. Karena pada dasarnya permasalahan itu walaupun memang datangnya dari orang lain, tapi tetap kita butuh orang lain untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Ya seperti halnya kita nih sekarang nih, ya ngobrol-ngobrol, Pak Diki curhat ke saya tentang masalah yang sedang dihadapi Pak Diki. Ya mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi untuk masalahnya Pak Diki, ya. Nah, jadi saya sarankan Pak Diki tetap semangat, tidak putus asa, menjalankan pekerjaan ini dengan ikhlas, ya. Ya mudah-mudahan ya Pak Diki ke depannya karena kita juga sebagai guru gitu kan ya, ke depannya mudah-mudahan ya kita bisa amanah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai guru untuk mencerdaskan bangsa Pak Diki. Ya. Baik baik Pak Sukardi, terima kasih banyak atas keluangan waktunya, atas nasihat-nasihatnya yang akhirnya buat saya, memiliki rencana ke depan untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi, kemudian juga untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi diri saya gitu. Setelah saya diskusi sama Pak Sukardi, akhirnya saya berpikir, wah kalau saya bisa selesai dengan masalah ini buat kompetensi multitasking saya meningkat nih.
Satu sisi pendidikan guru penggerak berjalan, satu sisi setiap tugas yang diberikan bisa terselesaikan. Gitu. Pasti bisa Pak Diki. Ya saya yakin pasti bisa. Ya, yang penting kita niatkan dalam hati ya bahwa apa yang kita lakukan ya harus tuntas gitu kan. Jangan sampai tidak tuntas, harus kita tuntaskan gitu kan. Dan kita harus hadapi setiap masalah yang kita hadapi, kita jangan lari daripada masalah ya. Gitu. Betul, Pak. Siap. Baik, Pak Soekardi, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas keluangan waktunya, Pak. Sama-sama Pak Diki, sama-sama. Cukup, Pak. Saya juga tidak ingin terlalu lama mengganggu waktu Pak Soekardi. Semoga saya bisa komitmen terhadap rencana yang sudah saya Amin. kita diskusikan. Baik, Pak Soekardi, mohon izin ya Pak Soekardi ya. Meninggalkan ruangan untuk kembali. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Diki. Mohon maaf juga ya. Kalau ada kata yang salah gitu ya. Ya. Salim dulu Pak Soekardi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Yoga? Pas 10 menit. Mulai 2018 selesai di 2029. 11 menit nih.